jawaban dari pemerintah seperti apa gambarannya gitu ya. Dan juga konon kabarnya permasalahannya tidak hanya dari juga provokasi tadi, tapi juga ada permainan-permainan ya, istilahnya kalau dalam konteks birokrasi ini kan, birokrasi siapa yang cepat, siapa yang dapat, siapa yang bisa bayar itu yang lebih cepat begitu kan. Dan gambarannya kan begitu, mafifulus mampus gitu ya, tanpa ada fulus ya mampus gitu, tapi kalau ada fulus bisa cepat. Nah ini mental daripada birokrasi di sana juga nampaknya masih ke arah sana, sehingga memicu kemarahan-kemarahan. Dan yang terakhir ada konon kabarnya bahwa ada gerakan-gerakan dan ancaman-ancaman juga dari agen-agen, dalam tanda petik ya, kepanjangan tangan daripada PJTKI di sini, supaya mereka pulang. Karena kalau mereka pulang, mereka diperpanjangnya di Indonesia itu melalui proses PJTKI lagi, yang PJTKI bisa mendapatkan keuntungan. Sedangkan kalau dia perpanjang di Saudi Arabia, PJTKI-nya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi itu ada ancaman-ancaman seperti itu. Jadi memuncaklah kemarahan ini sehingga terjadi pembakaran barang itu tadi, yang plastik itu konon kabarnya. Nah, yang jelas di dalam permasalahan ini satu hal yang saya ingatkan kembali, bahwa inilah permasalahan-permasalahan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menjadi PR kita bersama. Pertama adalah yang saya harus ingatkan adalah basis daripada MOU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia yang pada saat ini sedang dalam tahap pembicaraan lagi. Kemarin minggu lalu kita bicara BNP 2 TKI, katanya sudah hampir 50%. Saya ingatkan lagi, oke lah, TKI boleh dikirim lagi kalau misalnya MOU-nya udah baik, tapi sebaik apa MOU itu pertanyaannya. Yang kedua, yang namanya hukum syariah di Saudi Arabia itu tidak bisa diubah oleh kita. Hukum syariah Saudi Arabia itu menjelaskan bahwa seorang wanita ketika dia bermigrasi ataupun bersafari lah ya, bermusyafir, tanpa ada mahromnya, tanpa ada muhrimnya, baik itu suami, adik laki-laki, kakak laki-laki, bapaknya, itu dianggap migran ilegal di sana. Jadi saya bilang udahlah, kalau moratorium untuk TKW selesai aja udah. Jangan ditambah-tambah lagi, jangan dikirim-kirim TKW ke sana lagi. Kalau yang laki-laki oke. Tapi dengan kondisi-kondisi catatan yang harus lebih baik posisinya. Nah ini gambaran-gambaran. Yang kedua juga, minggu lalu kita membahas masalah RAPBNP 2013 untuk BNP 2 TKI. Itu lucunya dalam konstelasi konstruksi anggarannya, anggaran untuk perlindungan itu sangat minim. Padahal masalah-masalah yang ada sangat-sangat besar. Tidak bisa di-cover dengan mekanisme asuransi saja. Karena mekanisme asuransi ketika ada masalah hukum, itu hanya meng-cover sampai 200 juta rupiah saja. Nah, apabila kemudian masalah seperti katakanlah kasus hiu bersaudara yang baru-baru kita tahu vonisnya kan, itu kan luar biasa begitu. Itu pasti dia akan biayanya lebih dari 200 juta. Nah, siapa yang akan membayar? Nah, seyogianya pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk perlindungan ini, di mana ketika asuransi tidak bisa membayar. Itulah gambaran-gambaran masalah. Kalau kita bicara panjang lebar nanti Bu Rike juga nggak kebagian bicara. Dan intinya apa? Intinya beberapa waktu yang silam di paripurna sudah disepakati untuk membuat tim pengawas DPR RI untuk masalah TKI ini. Hampir sama lah sistem kerjanya dengan Timwas Senturi. Itu sudah disepakati di paripurna, dan saya ingin mengingatkan kepada semua pimpinan fraksi dan juga pimpinan DPR untuk segera membentuk Timwas dan menjalankan Timwas ini, karena Timwas ini akan dipimpin oleh pimpinan DPR, sehingga basis-basis deadlock yang dikarenakan ego sektoral yang selalu menjadi masalah Komisi 9 untuk tidak bisa tembus, ini akan bisa terbuka begitu ya. Karena apa? Dengan adanya Timwas TKI ini, Timwas bisa bekerja secara politis, cross sektoral dan juga cross nasional.